penghargaan Bapak Ibu. Jadi kok dari ngoroli penghargaan ya? Memang tidak diperkenankan adanya hukuman dan penghargaan. Kenapa tidak boleh? Karena ada 8 teori dihukum melalui penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya itu tidak baik. Bisa tergantung karena melakukan sesuatu karena mendapat hadiah ataupun penghargaan. Yang kedua, tidak efektif. Yang ketiga, merusak hubungan. Sing kudune nyuwuni hadiah ora hadiah. Lanjut, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu menghukum. Nanti saya menggarisbawahi yang penghargaan mendukung. Kemudian memotivasi dari diri sendiri. Nah, di sini yang saya katakan tadi, penghargaan itu tidak efektif dan malah hanya terjadi bergantung pada penghargaan yang diberikan. Nah, jadi penghargaan itu tidak efektif. Jika kita memberikan seseorang sesuatu atau penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan tersebut. Jika tidak dilakukan, maka orang tersebut akan berhenti melakukan hal-hal yang kita inginkan, mesti. Terus, nah, di sini merusak hubungan. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Lalu dan sebagian mereka akan tidak menyukai orang yang mendapat penghargaan. Jadi ini masalah penyakit hatinya sendiri ya. Terus lanjut, penghargaan itu menghukum. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun kita tidak mendapatkannya, jadi kita seolah-olah akan merasa dihukum. Misal dulu pas kita masih SD, kono mamane kowe kudu ranking 1, ternyata ranking loro. Jadi kita merasa aku bersalah, aku merasa dihukum oleh mama kayak gitu. Seperti itu. Terus motivasi dalam diri sendiri. Jadi yang terbaik adalah kita tidak mengharapkan penghargaan dan tidak mengharapkan hukuman. Jadi di sini kita harus motivasinya berasal dari dalam diri kita sendiri atau secara alamiah. Nah, motivasi hukuman, penghargaan serta restitusi adalah upaya untuk membangun budaya positif di sekolahan. Agak cepat ya Bapak Ibu. Ibu ada kegiatan. Lanjut, 5 posisi kontrol guru. Ini adalah gambaran yang nyeletik kita sebagai seorang guru. Nah, ini ada FM tuner, audio input, Bluetooth mode. posisi pertama sebagai seorang pendukung. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana. Posisi pertama sebagai pemukul. Biasanya yang sebagai guru, sebagai pemukul berkaca pinggang. Nah, menggunakan nada suara yang tinggi, kemudian matanya melotot, Pasti terlambat. kemudian jari-jarinya menunjuk dan menghardik. Itu adalah kita semua, dan saya merasa sebagai seorang posisi penghukum. Nah, hasilnya kemungkinan murid tersebut marah dan menjadi dendam, bisa jadi bersifat agresif, dan bisa setelah duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Masuk sih di rumah mas cok diguang apa
ngeratili kancane, ngrusui kancane. Bisa jadi menggores kendaraan kita ketika masih berada di parkiran. Bisa jadi seperti itu karena seringkali kita menjadi penghukum. Kedua, pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu